Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat panitia acara dan peserta technical meeting babak penyisihan LCTA. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka technical meeting babak penyisihan LCTA yang akan kita laksanakan secara daring melalui Zoom. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahan Atanaila selaku MC yang akan memandu acara kita kali ini. Sebelum mulai acara, saya selaku MC akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Lalu dilanjutkan dengan kata sambutan ketua pelaksana, lalu dilanjutkan pembacaan teknis dan mekanisme babak penyisihan LCTA, lalu pembacaan tata tertib, lalu simulasi ujian aplikasi Quizzes, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu yang terakhir penutup dan sesi dokumentasi. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yaitu kata sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Mutia Dewi kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka technical meeting babak penyisihan lomba cepat tepat akuntansi. Yang saya hormati seluruh panitia dan tentunya siswa-siswi terbaik lomba cepat tepat akuntansi Balance Expert 2025. Saya Mutia Dewi, selaku Ketua Pelaksana mewakili teman-teman panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang mendaftarkan diri dan hadir dalam meeting ini. Technical meeting ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai teknis dan mekanisme lomba termasuk tata tertib serta uji coba aplikasi yang akan digunakan dalam babak penyisihan nanti. Jadi, pastikan kalian menyimak dengan baik agar saat lomba berlangsung semuanya berjalan dengan baik, tanpa kendala, dan jangan ragu untuk bertanya di sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti jika ada hal-hal yang belum jelas. Kami berharap lomba ini bisa menjadi ajang untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman, dan tentunya bisa senang-senang dalam kompetisi yang sehat. Jadi siapkan diri kalian sebaik mungkin dan tetap semangat. Mungkin segitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti technical meeting dan sampai bertemu di babak penyisihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Mutia Dewi atas kata sambutannya. Lalu, acara selanjutnya adalah pembacaan teknis dan mekanisme babak penyisihan LCTA yang akan disampaikan oleh Lutfiatul Lailin. Kepada Lutfiatul, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk teknisi perlombaan yang pertama, itu ada nama perlombaan, ialah namanya LCTA, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Cepat Tepat Akuntansi. Untuk tempat,
di babak penyisihan itu diselenggarakan secara online melalui aplikasi Quizzes dan Zoom. Dikarenakan pada tahap penyisihan diperlukan 2 device. Yang kedua, waktu pelaksanaan. Babak penyisihan Kamis 20 Februari 2025, estimasi waktu 07.30 sampai 12.00. Yang pertama, aturan umum perlombaan. Peserta. Setiap peserta merupakan peserta yang telah terdaftar sesuai dengan kategori lomba yang diikuti. Yang kedua, waktu. Peserta diharapkan hadir 30 menit sebelum waktu perlombaan untuk melakukan registrasi ulang. Yang ketiga, ada format soal. Soal-soal yang diberikan mencangkup berbagai topik yang telah ditentukan dengan tema ekonomi dan akuntansi. Yang keempat, penggunaan alat bantu. Peserta diperbolehkan menggunakan kalkulator fisik yang dilarang menggunakan kalkulator digital yang biasanya berada di handphone atau perangkat tertentu. Juga tidak diperbolehkan menggunakan buku atau referensi lainnya yang mengakibatkan kecurangan selama perlombaan berlangsung. Yang kedua, babak penyisihan. Metode. Peserta akan diberikan soal pilihan ganda sebanyak 100 soal. Yang kedua, durasi. Babak penyisihan berlangsung selama 100 menit dengan estimasi waktu 1 menit per soal. Yang ketiga ada penilaian. Setiap soal bernilai 1 poin. Jawaban benar menambah 1 poin, sementara jawaban yang salah mendapatkan 0 poin. Selanjutnya ada kriteria lolos. Tim yang memiliki nilai tertinggi di akhir babak akan lolos ke babak semifinal. Setiap tim terdiri dari 3 orang, maka 3 orang tersebut masing-masing akan mengerjakan 100 soal secara individu dan nilai masing-masing individu akan diakumulasikan menjadi nilai tim. Sehingga tim dengan poin tertinggi akan maju ke babak selanjutnya yaitu semifinal. Berikutnya aplikasi. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Quizzes, di mana saat perlombaan dimulai, tiap tim wajib join dan memasukkan nama lengkap dengan benar. Setiap tim terdiri dari 3 orang dan masing-masing wajib mengerjakan secara individu. Dilarang membuka aplikasi lain ataupun keluar dari aplikasi. Baik, selanjutnya ada mekanisme babak penyisihan LCTA. Babak penyisihan online. Peserta akan mengerjakan soal-soal yang telah ditentukan. Soal terdiri dari 100 soal. Pilihan ganda yang akan dijawab oleh setiap peserta secara individu. Waktu pengerjaan soal pada tahap ini yaitu 100 menit. Peserta akan diambil 9 tim dengan nilai tertinggi dari semua peserta untuk mengikuti babak selanjutnya. Adapun mekanisme dalam pelaksanaan babak penyisihan adalah yang pertama, persiapan sebelum penyisihan. Pastikan peserta memiliki 2 perangkat. Perangkat pertama, laptop atau PC, atau perangkat lainnya yang mengakses aplikasi Quizzes. Perangkat kedua, HP atau tablet atau perangkat lainnya untuk bergabung di Zoom Meeting. Yang ketiga, koneksi internet stabil dan perangkat dalam kondisi baik. Selanjutnya, pastikan aplikasi Zoom dan Quizzes telah terinstall serta diperbarui. Yang kedua ada teknisi lomba. Posisi kamera. Diatur menampilkan wajah, perangkat Quizzes, dan area sekitar peserta. Untuk angle kamera, diletakkan di sisi kanan atau kiri peserta dengan sudut miring 45 derajat dari belakang atau samping sehingga layar perangkat dan peserta terlihat jelas. Mikrofon dalam posisi mute selama pengerjaan kecuali saat diminta berbicara oleh panitia. Yang ketiga, ada pelaksanaan penyisihan. Peserta masuk ke Zoom Quizzes dengan kode yang diberikan oleh panitia. Panitia akan memberikan instruksi dan memastikan semua peserta siap sebelum memulai.
Soal akan muncul di perangkat kuisis dan dijawab sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, ada monitoring. Panitia akan melakukan pemantauan secara langsung melalui Zoom. Jika ditemukan kecurangan atau mencari jawaban di luar perangkat, bekerja sama, atau tindakan mencurigakan lainnya, peserta akan langsung diskualifikasi. Selanjutnya, peserta yang mengalami kendala teknis wajib melapor ke panitia. Yang kelima, pengumuman hasil. Hasil pengisian akan diumumkan melalui grup WA resmi dan IG Balance Expert setelah sesi berakhir. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Baik, terima kasih kepada Lutfia atas pemaparannya. Berikut adalah pembacaan tata tertib oleh Lutfiatul Lailin kepada Lutfiatul, kalian persilakan. Lanjut, untuk tata tertib penyisihan, LCTA. Yang pertama, ketentuan umum. Peserta harus bergabung di ruang Zoom minimal 30 menit sebelum lomba dimulai. Yang kedua, setiap peserta akan boleh mengikuti lomba sesuai dengan kategori yang telah didaftarkan. Peserta mengikuti babak penyisihan melalui aplikasi Quizzes dan Zoom sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat, peserta wajib menggunakan nama asli dan asal instansi pada akun Zoom dan Quizzes. Contoh, nama, asal sekolah. Peserta dilarang membawa atau menggunakan alat bantu yang tidak diizinkan dalam lomba. Peserta wajib mengenakan atribut atau identitas yang telah ditentukan oleh panitia. Contohnya memakai seragam sekolah masing-masing. Yang kedua, ada aturan selama pelaksanaan lomba. Peserta harus mengikuti arahan dan instruksi dari panitia selama perlombaan berlangsung. Peserta dilarang melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun, seperti menggunakan bantuan pihak lain, mencari jawaban melalui sumber eksternal, memanfaatkan perangkat tambahan yang tidak diizinkan, atau keluar dan membuka aplikasi selain Quizzes. Segala bentuk kecurangan akan mengakibatkan pada pengurangan poin atau diskualifikasi langsung dari lomba. Peserta harus menyalakan kamera selama babak penyisihan berlangsung. Peserta dilarang mematikan kamera tanpa alasan yang jelas. Yang keempat, ada mikrofon peserta wajib dimatikan atau mute, kecuali saat dipersilakan berbicara oleh panitia. Pengawas akan memantau jalannya lomba melalui Zoom. Jika ditemukan indikasi kecurangan, peserta akan langsung diberi peringatan dan dapat didiskualifikasikan. Jika terjadi kendala teknis, peserta wajib melapor kepada panitia. Yang ketiga, ada ketertiban dan etika. Peserta harus menjaga ketertiban dan tidak mengganggu jalannya lomba. Yang kedua, peserta harus bersikap sopan dan menghormati sesama peserta, panitia, serta juri. Pengguna bahasa yang tidak sopan atau tindakan provokatif akan dikenakan sanksi. Selanjutnya ada pelanggaran dan sanksi. Peserta yang melanggar tata tertib akan diberikan teguran hingga sanksi diskualifikasi sesuai dengan tingkat pelanggaran.
Jika ditemukan kecurangan setelah lomba selesai, panitia berhak membatalkan kemenangan peserta yang bersangkutan. Bagi peserta yang ketahuan melakukan kecurangan seperti keluar ataupun membuka aplikasi selain Quizizz, maka poin peserta tersebut langsung dinyatakan nol. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Baik, terima kasih kepada Lutfiatul atas pemaparannya. Acara selanjutnya adalah simulasi ujian penggunaan aplikasi Quizizz yang akan dipandu oleh saya sendiri. Hari ini kita akan melaksanakan uji aplikasi Quizizz. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh peserta memahami cara penggunaan aplikasi ini dalam lomba BLNSP RCTA nanti. Sekarang, mari kita mulai uji aplikasinya. Silakan buka aplikasi Quizizz di perangkat masing-masing, atau peserta boleh akses melalui browser di alamat www.quizizz.com. Kemudian, masukkan kode berikut yang sudah ditampilkan di layar, 271646. Setelah itu, masukkan nama lengkap. Kak, izinannya Kak. Ya, silakan. Ini dari SMA Negeri 14 Palembang. Ya. Itu untuk tryout ini nih, seluruh peserta atau boleh perwakilan Mbak, Kak? Soalnya di sini lagi UTS. Oke, baik, boleh perwakilan. Siap. Siap. Untuk waktu pengerjaannya selama 10 menit. Namun ya buat tiga-tiga berarti. Jika ada kendala teknis, silakan langsung sampaikan di kolom chat atau langsung saja untuk menyampaikannya ya. Apakah semua peserta sudah berhasil masuk? Apakah semua peserta sudah berhasil masuk? Jika ada kendala boleh disampaikan ya, teman-teman.
Yang pakai nama lo tadi tapi. Oh, cukup banyak sudah yang pakai nama. Cukup. Belum. Nah, Rizky.
Semua peserta apakah sudah masuk? Yang ada kendala boleh diajukan ya. Maaf kepada peserta karena ada kesalahan teknis dari panitia, kami akan mengirimkan kode baru. Teman-teman boleh masukkan kode barunya. Panitia boleh tampilkan. Karena kesalahan teknis juga tidak bisa ditampilkan, saya akan menyebutkan kode baru ya. Mohon kepada teman-teman untuk didengarkan. 28
5203. 285203. Apakah semua peserta sudah berhasil masuk? Jika ada yang mengalami kesulitan atau kendala, boleh disampaikan ya. Baik, jika semua peserta sudah siap, kita akan mulai uji coba kuis ini. Selamat mencoba dan semoga sukses. Waktunya 10 menit ya, teman-teman.
Waktu tersisa 30 detik lagi ya. Waktu tersisa 15 detik lagi ya.
Jadi, untuk sesi percobaan kita kedapatan sebanyak 11 yang keluar dari aplikasi selama pengerjaan. Nah, kami mengingatkan kepada hal ini, ketika hal ini terjadi kembali waktu pelaksanaan penyisihan, maka poin peserta akan langsung dinyatakan 0 jika peserta ketahuan keluar. Kalau ketahuan keluar itu cuma masuk satu kali. Baik, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan dipersilakan untuk menyampaikannya. Yang ingin bertanya boleh aktifkan raise hand-nya atau boleh langsung bersuara. Tidak berani. Pak, izin Kak. Iya, silakan. Itu kan tadi kan dibilang kalau besok tuh diberikan 100 soal masing-masing individu Kak ya. Nah, itu tuh 100 soal tuh sama baik apa boleh juga enggak kerjasama dengan satu tim? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh JP. Kepada JP, kami persilakan. Halo, aku izin jawab ya pertanyaannya. Untuk 100 soal itu, kita 100 soalnya itu sama semua. Jadi soalnya nggak ada beda walaupun satu tim. Tapi walaupun soalnya ini sama semua, untuk pengerjaannya itu walaupun kalian satu tim tetap secara individu ya, tidak ada kerjasama. Apakah sudah menjawab? Mungkin aku kembalikan ke MC. Baik, gimana? Apakah sudah menjawab? Atau ada lagi nih yang masih bingung, boleh ditanyakan. Bagaimana SMA 14 Palembang? Nih nanya dikit lagi Kak ya. Maaf Ya, kalau boleh. tadi sudah dijelasin soalnya rada kurang kedengeran. Itu kan tadi kan katanya kan enggak boleh kerja sama Kak ya. Terus pada satu Zoom besok tuh itu tuh kayak mana? Satu individu atau satu tim juga? Kalau satu tim kan itu kan otomatis kan deketan. Kayak mana itu, Mbak? Oke, aku izin jawab. Jadi karena ini kita pengerjaannya secara individu, jadi kita itu nilainya secara individu. Dan diharapkan untuk setiap tim itu bisa menyediakan masing-masing pesertanya itu satu device untuk mengerjakan kuisis dan juga satu device untuk Zoom. Jadi masing-masing itu menggunakan perangkat yang berbeda jika memungkinkan. Halo, Mbak. Oke, oke. Terima kasih. Sudah menjawab ya? Ada lagi nih Kak yang bertanya. Kak, mau tanya berapa persen untuk soal ekonomi dan akuntansi besok? Boleh jawab, Kak? Boleh banget. Jadi untuk soal itu kita dibagi rata. 50% ekonomi dan 50% untuk akuntansi. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sudah menjawab ya, teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Kak izin nanya, Iya, silakan. untuk
untuk penilaian, untuk sistem penilaiannya itu gimana ya Kak? Karena kan penilaiannya per individu ya. Terus tim itu gimana? Oke, aku izin jawab. Jadi untuk pengerjaannya itu secara individu. Tiap peserta itu nanti punya nilainya masing-masing dari skala 1 sampai 100 karena tiap poin itu tiap satu soal itu poinnya 1. Jadi nilainya itu nanti setiap tim ada 3 peserta, nilainya itu akan ditotalkan dari 3 peserta itu. Dan tim dengan nilai akumulasi paling tinggi nanti akan masuk ke babak semifinal. Apakah jawaban aku sudah menjawab? Iya Kak, jelas. Masih. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, Silakan. ya, saya guru pembimbing dari SMA Negeri 2. Ini yang saya mau tanyakan, besok kebetulan anak-anak ini ada ujian praktek nanti. Nah, jadi bertepatan dengan lomba babak penyisihan ya Kak. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah ada pembatasan jamnya? Misalnya SMA 20 jam sekian sampai jam sekian. SMA ini jam sekian sampai jam sekian. Itu aja mungkin. Terima kasih. Izin mohon menjawab Ibu. Kalau untuk penentuan waktu tiap SMA-nya itu kita tidak ada batasnya, tetapi kita itu mematok batas waktu itu adalah 100 menit setelah kita memulai kuisnya, Ibu. Jadi kita memulai kuisnya itu secara serentak dengan waktu 100 menit. Apakah sudah menjawab, Ibu? Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin ada kendalanya, boleh disampaikan. Nah, ada lagi nih Kak yang bertanya. Kak mau tanya untuk tim yang sudah mendaftar, berapa banyak kalau boleh tahu? Boleh langsung dijawab, Kak? Halo, aku izin jawab ya. Untuk yang sudah mendaftar, kalau untuk pengisian Google Formulir itu kita sudah menerima di angka 25 lebih peserta. Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab ya, teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, ada lagi nih Kak yang bertanya, Kak mau tanya kalau satu tim, satu device, untuk Zoom-nya aja, boleh nggak Kak? Boleh jawab Kak?
Mungkin untuk peserta dari SMA 10, aku izin tanya dulu. Apakah ada kendalanya untuk perangkat Zoom itu jadi sehingga hanya bisa satu device? Karena kalau dari kita itu jika memungkinkan setiap pesertanya itu menggunakan device yang berbeda untuk memastikan dan juga untuk lebih adil kepada tim yang lainnya gitu. Bagaimana SMA 10? Oke, sudah menjawab ya. Baik, teman-teman Baik, ada Kak. lagi yang bertanya? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Ini hanya memastikannya, Kak. Untuk divisi itu hanya hidupkan kamera kan, nggak harus on mic. Terima kasih. Boleh tolong diulangin? Untuk di nanti ya, pas babak penyisihan, itu nanti hanya yang on itu kamera saja kan, Kak, bukan mic-nya. Ya, betul. Yang online itu hanya kamera saja, untuk mic itu di-mute-kan. Kecuali Ya, nanti oke, makasih, Kak. Ada lagi yang bertanya nih, Kak, untuk waktu dari jam berapa sampai jam berapa ya, Kak? Oke, jadi kalau untuk agenda kita besok itu kita di pagi hari jam 7.30 itu kita ada pembukaan acara atau opening ceremony. Lalu untuk babak penyisihannya itu kita mulai di jam 9 pagi. Setelah selesai pembukaan acara. Baik, silakan teman-teman ada lagi yang ingin bertanya. Jika semuanya sudah jelas dan tidak ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman boleh reaction tanda oke ya. Boleh reaction oke. Jempol. Nah, ada yang bertanya nih, Kak. Kak, untuk waktu babak penyisihan dari jam 9 sampai jam berapa? Karena bersamaan dengan waktu ujian praktek. Boleh jawab, Kak?
Kalau sesuai dari rundown yang udah kita susun, itu waktu penyisihan itu dimulai dari jam 9 sampai jam 12 siang. Itu sudah mencakup registrasi peserta dan pembacaan teknis tata tertib juga. Baik, sudah menjawab ya SMA Negeri 20 Palembang. Lalu ada lagi nih yang bertanya, Kak, soal yang disimulasi tadi masuk nggak ke penyisihan, Kak? Kalau buat masalah soal, aku kurang tahu ya, karena aku bukan tim pembuat soal, jadi aku nggak bisa mastiin untuk soal simulasi itu dia masuk atau enggak nanti ke soal penyisihan. Tapi mungkin kalian bisa jadikan patokan aja soal dari simulasi itu. Siapa tahu nanti di waktu soal penyisihan kurang lebih soalnya seperti itu. Tidak ada spoiler soal ya teman-teman, tapi biasanya soal simulasi tadi tidak jauh beda dengan soal penyisihan. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Ini Kak, untuk pelaksanaan soalnya tuh boleh di satu device nggak Kak? Misalkan Zoom-nya di device yang sama sama ngerjain soal di device yang sama gitu ya. Tidak. Atau harus dua device ya Kak untuk ngerjain soal sama Zoom-nya? Terima kasih Kak. Aku izin jawab ya. Jadi tadi itu sudah sedikit dijelaskan bahwa kalau untuk device yang digunakan saat Zoom itu ada aturan peletakan kameranya. Jadi itu kita ada aturan harus memperlihatkan peserta serta layar aplikasi kalian. Jadi kalaupun jadi untuk menggunakan satu device secara bersamaan itu nggak bisa karena untuk buka aplikasi lain kayak double layar ataupun itu langsung ketahuan dan ke detect dari layar operatornya gitu. Baik, sudah terjawab ya SMA 14 Palembang. Sudah, terima kasih ya Kak. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, cukup. Sudah jelas semua ya? Tidak ada lagi yang ingin bertanya ya? Sudah jelas? Oke. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri technical meeting ini, mari kita melakukan sesi dokumentasi. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Oh ya teman-teman, aku izin mengingatkan, kok sudah pada keluar, ini kita ada absennya loh di akhir. Untuk seluruh panitia dan peserta boleh untuk on kamera ya. Aku izin menambahkan ya, untuk teman-teman boleh untuk melakukan absensi. Link absensinya udah aku kirim di kolom chat. Terima kasih.
Izin, ini udah pada ngisi absen semua? Udah pada ngisi absen semua belum? Kalau udah boleh jempolnya dong. Untuk presensinya udah aku kirim di kolom chat ya, teman-teman. Mungkin boleh aku kembalikan ke MC untuk memandu sesi dokumentasinya. Baik, semuanya sudah mengisi absen ya. Baik, untuk sesi dokumentasinya kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh gaya slogan akuntansinya, teman-teman? Seperti ini ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Baiklah, teman-teman peserta Bela Expert LCTA, akhirnya kita telah sampai di penghujung sesi technical meeting hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya, perhatian, dan partisipasi aktif kalian sejak awal hingga akhir. Kami sangat senang melihat semangat luar biasa dari para peserta yang siap menghadapi tantangan di ajang ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, besok kita akan melaksanakan pembukaan acara sekaligus babak penyisihan. Pastikan kalian sudah mempersiapkan diri dengan baik, memahami ketentuan lomba, dan tentunya menjaga kondisi tubuh agar tetap fit. Jangan lupa juga untuk mengecek kembali jadwal dan link Zoom yang telah dibagikan. Ingat, Balance Expert LCTA bukan hanya soal kecepatan dan ketepatan, tapi juga soal ketekunan, ketelitian, dan juga kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan akuntansi. Jadi, tetap percaya diri dan tunjukkan kemampuan terbaik kalian. Kami tunggu kehadiran kalian besok di pembukaan dan babak penyisihan. Semoga kita semua diberikan yang terbaik dan dapat mendapatkan pengalaman yang berharga di kompetisi ini. Saya Zahana Artanangla selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses teman-teman.